Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, pagi ini pun Tuhan kami merasakan bahwa karena Tuhan, kami ada semuanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan kebaikan-kebaikanmu Tuhan. Pagi ini sebelum kami menaikkan doa-doa kami Tuhan, mari Tuhan Kau urapi kami jika sebentar kami akan merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya menyapa juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, yang mengikuti doa pagi secara live. Shalom juga. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa-doa kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-8 ya. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8 yang bunyinya kecaplah itu ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mazmur pasal 34 ayat 8. Kalau di Alkitab Bible itu di 9, tapi di Alkitab elektronik 8 ya. Saya bacakan saja Bapak Ibu. Mazmur pasal 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya ulangi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini, sampai detik ini, kita percaya dan memang kenyataannya bahwa Tuhan itu baik buat saudara dan saya, buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, bagian ini dituliskan oleh seorang pemazmur, oleh Daud. Pada waktu dia berada di dalam kesesakan, bukan pada saat dia berada di dalam hal yang baik, tetapi justru Daud pada waktu menuliskan ini, syair ini atau puisi ini, Bapak Ibu, Daud sedang berada di dalam sangat kesesakan. Kenapa saya katakan pada saat itu Daud dalam pura-pura sampai pura-pura dia gila. Dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, oleh pada waktu itu oleh Abimelek ya, dan di hadapan Abimelek itu dia pura-pura gila Bapak Ibu, saking tekanannya luar biasa. Tapi setelah itu Bapak Ibu, Daud bisa menuliskan syair ini, menuliskan puisi ini, betapa baiknya Tuhan. Bagian ini dituliskan sebenarnya 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang kurun waktunya mungkin 3000 tahun ya. Tetapi pesan ini masih sangat kuat, dan bahkan pesan ini kepada saudara dan saya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Setiap orang Bapak Ibu, saudara dan saya pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan.
Mungkin saudara merasa pernah ditolong Tuhan. Pada waktu sakit, saudara pernah ditolong, diberikan kesembuhan. Pada saat saudara jatuh, saudara ditolong. Mungkin saudara pernah merasakan mendapat berkat-berkat materi yang banyak. Kemudian juga saudara pernah mungkin mendapat promosi jabatan. Pada saat itu saudara berkata, oh Tuhan sangat baik. Mungkin saudara pernah dapat hadiah mobil atau pernah mendapat promosi jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Bonus ya. Saudara mungkin berkata, oh Tuhan itu baik. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kebaikan Tuhan itu, kita gagal kadang-kadang memahami kebaikan Tuhan itu hanya sebatas materi-materi yang saudara dan saya terima. Kebaikan Tuhan sebatas berkat-berkat materi, berkat-berkat fisik, berkat-berkat yang kita terima setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Daud pada kesempatan ini mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Jadi saudara dan saya, Daud rindu dengan ungkapan yang penuh emosi, ada tanda seru di situ, walaupun bahasa Ibrani itu nggak ada tanda baca seperti itu, tapi dari ungkapan bahasanya, Daud sangat rindu supaya seluruh pembaca menikmati bagaimana Tuhan itu baik pada saudara dan saya. Tapi kebaikan Tuhan itu bukan sebatas itu tadi. Kecap, nikmati. Saudara, sebulan yang lalu saya diberi kesempatan ke Singapura, lalu ada kesempatan makan di rumah makan, namanya Rumah Makan Pariaman, ya. Dalam benak saya, makanan ini adalah makanan Padang, ya. Lalu kami lihat, waktu kami lihat, mau kita santap, ada sambal hijaunya, ada persis masakannya, fisiknya itu fisik Padang. Lalu kami ambil semuanya dan bersama teman-teman kami nikmati masakan itu. Lalu teman saya bilang, ini mah bukan masakan Padang, ini manis. Kalau masakan Padang bukan manis begini. Masakan Padang itu biasanya agak asin dan pedas. Ini mah masakan Jawa, cuman fisiknya saja seperti masakan Padang, namanya Pariaman, Rumah Makan Pariaman. Setelah dikecap, baru tahu bahwa ini bukan masakan Padang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang kita juga, Daud pengen saudara dan saya itu benar-benar mengecap apa sih, seperti apa kebaikan Tuhan. Bukan sekedar kita memaknainya hanya berkat-berkat materi saja, pertolongan-pertolongan Tuhan yang berupa fisik atau lahiriah saja, Bapak Ibu. Sampai Ayub berkata begini, dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan, tapi sekarang aku melihat Engkau, mataku sendiri memandang Engkau. Artinya apa? Justru setelah Ayub mengalami peristiwa-peristiwa itu, Ayub merasakan, mengecap benar-benar kebaikan Tuhan. Jadi saya rindu, Daud juga rindu, saudara dan saya mengecap kebaikan Tuhan. Bukan sebatas kebaikan materi saja. Jadi hakikatnya itu apa kebaikan Tuhan terhadap saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu, kebaikan Tuhan yang paling hakiki itu adalah Tuhan menghampiri kita saat kita dalam keadaan berdosa. Amin Bapak Ibu. Tuhan menghampiri kita pada saat kita sebenarnya tidak layak. Kita dengan kesombongan kita dengan keangkuhan kita dengan dosa-dosa kita. Pada waktu itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan dosa itu menjalar kepada semua orang. Sehingga semua orang gak layak. Natur dosa itu dibawa oleh semua orang. Tapi Yesus, Tuhan, Allah
Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hakikat yang pertama kebaikan Tuhan itu adalah karena Dia menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Kita diangkat dari lumpur dosa itu. Kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Itu kebaikan Tuhan yang hakiki. Kalau yang lain itu benar, itu kebaikan Tuhan juga. Tapi itu hanya bonus saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan yang pertama adalah Dia menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Dia menghampiri kita saat kita di dalam keadaan yang hina dina. Kalau bahasa bisnisnya, dalam kondisi kita bangkrut, dalam kondisi kita benar-benar jatuh, tidak mampu lagi berdiri, tapi Tuhan menghampiri kita. Manusia itu sebenarnya tidak layak, itu kebaikan Tuhan. Lalu kebaikan Tuhan yang kedua Bapak Ibu, Dia memulihkan kita. Daud sendiri berkata di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga, dia katakan ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku ke jalan yang benar. Ini Mazmur 23 ini ayat 1 sampai ayat 6 ini Mazmur yang luar biasa. Pernyataan Daud yang mengilhami kita bagaimana Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Dia memulihkan kita. Dia mengangkat kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kejatuhan kita sehingga kita mampu berdiri lagi dan menatap masa depan kita. Dan kita tidak lagi dihantui oleh masa lalu yang penuh dengan dosa. Kita tidak lagi diintimidasi oleh masa lalu kita yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Dan kita menatap ke depan dengan penuh harapan. Yesus adalah pengharapan kita. Tuhan memberikan kekuatan ke kita kembali, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan yang kedua adalah Dia memulihkan kita. Dari kejatuhan kita Bapak Ibu. Jadi kekuatan orang, kekuatan kita, kekuatan saudara dan saya bukan terletak pencapaian kita. Tetapi bagaimana kita bisa bangkit lagi dari kejatuhan kita. Tidak ada kejatuhan terdalam yang Tuhan tidak bisa tolong saudara. Tidak ada dosa yang paling berat yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu pernyataan Tuhan yang Tuhan akan memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yuk kita mengecap kebaikan Tuhan itu bukan sekedar Tuhan tolong kita pada waktu kita sakit dan disembuhkan. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memulihkan kita. Tuhan memulihkan kita dari hati yang hancur, dari hati yang penuh dosa, dari kejatuhan kita. Nggak ada Bapak Ibu. Bagi Tuhan, kejatuhan saudara itu bisa ditolong semuanya. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang hancur dan mau bertobat. Amin Bapak Ibu. Kerinduan yang sangat dalam untuk menghampiri Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang saudara dan saya harus kita benar-benar kecap. Kecap, masalah kecap itu masalah pribadi lepas pribadi ya Bapak. Urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bisa menikmati itu karena kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Mungkin orang-orang di sekitar kita nggak bisa. Ya, bukan dari kata orang, kata
kata Ayub, tapi dengan mataku sendiri mengenal Engkau. Iya. Dan hari-hari ini Bapak Ibu kita mesti semakin sadar. Yang terakhir Bapak Ibu, yang pertama kebaikan Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Yang kedua apa Bapak Ibu? Dia memulihkan kita. Yang terakhir, kebaikan Tuhan itu Bapak Ibu, ini luar biasa. Ya, kalau ingat gembala kita namanya apa? Immanuel, ya, Hengki Immanuel, ya. Nah, itulah kebaikan Tuhan juga. Immanuel itu apa? Tuhan beserta kita. Apa enggak luar biasa Bapak Ibu? Kemanapun kita pergi, kemanapun kita ada, sampai Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Enggak bisa. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Kebaikan Tuhan yang ketiga, yang berikutnya masih banyak, tapi 3 ini hakikatnya. Dia menyertai saudara dan saya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20 Bapak Ibu. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Selama-lamanya Bapak Ibu. Bukan hanya hari ini saja, bukan saja besok, tetapi selama-lamanya Tuhan menyertai saudara dan saya. Bahkan Tuhan sendiri berkata, Rohku akan tinggal di dalam kamu, dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah itu yang ada bersama-sama kita, yang omnipresent, ada, hadir. Dan konsekuensinya apa Bapak Ibu? Tuhan itu baik menyelamatkan kita, Tuhan itu baik memulihkan kita, Tuhan itu baik menyertai kita. Konsekuensinya apa? Tuhan baik kepada kita supaya kita menjadi alatnya, supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan bekerja melalui saudara untuk menolong orang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu bekerja melalui saudara. Bukan Tuhan gak mau bekerja sendiri, tapi Tuhan ingin bekerja melalui hidup saudara untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara. Maka jadilah berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan sudah baik kepada saudara dan saya. Tuhan baik menyelamatkan saudara. Tuhan baik memulihkan saudara. Tuhan baik menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang terakhir, jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita menjadi manusia yang baru, yang diselamatkan Tuhan, yang dipulihkan Tuhan, yang disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya rindu Bapak Ibu, renungan yang singkat ini boleh membawa kita kepada kerinduan yang dalam, kepada kesadaran yang dalam, bahwa Allah telah menyelamatkan kita, Allah telah memulihkan kita, bahkan Allah menyertai kita selama-lamanya. Kesadaran yang kuat ini harus ada di dalam setiap kita. Dan konsekuensinya ketika kita sadar bahwa Allah beserta dengan kita, Allah ada bersama dengan kita, hidup kita tidak main-main lagi Bapak Ibu. Karena Allah ada bersama-sama kita, Allah ada bersama kita. Identitas kita bukan lagi identitas yang lama, tapi identitas yang baru, di mana Allah ada di dalam kita.